salary juga naik Ngikutin ya. Pertamina. Ikutin Pertamina coy. Kita mah seneng-seneng aja The big gitu. impact ya. Nama gue Insan Kamil nih. Saya di BGN Gas Negara, saudaraan sama PLN. Beda satu huruf ya. Beda satu huruf. Yoi. Kalau gue mah udah agak lama juga kalau di BGN mah dari 2007. 13 tahun menurut. Siap-siap udah sesepuh lah. Oke. Apa tadi pengalamannya? Dari pengalaman pas ketika BGN ya. masuk pertama kali. Ya, jadi gue itu 2007 sebelum masuk PGN gue udah kerja juga nih di kontraktor. Oke, kontraktor di Jakarta juga. Namanya bro? Terus Jaya Konstruksi. Oke, Jaya ya. Jaya ya. Jaya. Bintaro ya. Iya. Bintaro. Oke. Di Jaya setahun berapa bulan lah saya, setahun 2 bulan, setahun 3 bulan. 2006 habis itu 2007 ada lowongan di PGN, gue ngelamar. Ceritanya lucu pas ngelamar pertama kali. Itu surat panggilan pertama itu nyasar ke rumah tetangga gue. Itu masih pakai surat? Masih pakai surat ya? Masih pakai surat bro. Oh, masih pakai surat ya? Masih dikirim pakai surat. Ya. Gue masih kuliah 2007. Biar lanjut. Jangan gitu dong, gue jadi tua. Oke, terus? Betul tuh, masih pakai surat, nyasar bro di tetangga gue. Tetangga gue itu gue baru ngasih tahu 3 hari atau 4 hari sebelum tes. Dan tesnya harus bawa syukuran. Jadi gue ngirim langsung pakai kilat khusus. Si kilat khusus bro, masih kantor pos dulu. Siap. Belum ada one day service ya? Nyampe H-1, belum cuy. Nyampe H-1, dapatlah gue suratnya, langsung gue berangkat. Sampai saat ini suratnya masih gue simpen tuh. Keren banget ya. Rasa-rasanya lebih berharga dari SK itu panggilannya ya. Ntar fotoin ya bro. Yoi. Oke. Habis itu ya biasa ya, tes terus alhamdulillah akhirnya masuk. Gitu loh kira-kira. Tesnya. Waktu itu rame gak yang ikut tes? Pas panggilan rame, pertama. Kalau nggak salah total sekitar 6.000-an yang listing ikut tes. Waktu itu yang lolos diterima hanya 66. 10% lah ya. 1% ya? 1%? 1% sih. Yoi. Nah inilah the chosen one lah ya. Orang terpilih 1% itu. Laki bro. Kalau sekarang PGN masih sering buka nggak sih? Faktor luck-nya yang lebih tinggi ya. Oh iya. Ya? Sekarang PGN masih sering buka lowongan nggak sih? Setelah 2007 itu setiap tahun ada. Setiap tahun sampai 2014. Ya, sampai 2014. Terakhir 2014. Nah, itu agak lama. Baru buka lowongan lagi di 2019 kemarin. Ada jeda 5 tahun. Oke. 2020 ini belum tahu ya? Ya? 2020 ini belum tahu ada lowongan apa enggak? Apa bro? 2020? 2020 belum. Belum Ada. Kemarin cukup banyak terima pegawainya. Kalau nggak salah sekitar 120 kalau nggak salah. Jadi 2020 kayaknya belum ada informasi. Nah kalau gue dulu waktu pertama masuk itu ditempatin di Karawang. Gue karena ya udah 13 tahun ya, cukup banyak juga nih pengalaman. Keliling-keliling dikit nih ya pengalamannya. Pertama di Karawang. Gini bro, sesuai keilmuan. Ini lu. Kemarin waktu lu tesnya apa aja? Tesnya sama kayaknya umum. Tes pertama itu masih. Tes pertama itu yang tes akademik. Oke, akademik ya. Jurusan TPA sama psikologi kalau nggak salah ya. Iya. Psikologi ya. Terus tes bahasa Inggris, wawancara psikologis, terus wawancara user. Wawancara user sampai tes kesehatan. Kesehatan juga ada ya. Wajib kayaknya. Ya. Kesehatan semua BUMN ada tes kesehatan ya. Wajib bro.
Sekarang karena kesehatan memang yang utama. karena di cover ya? Karena di cover. Oke. Alhamdulillah kesehatannya salah satu hal yang paling saya paling gua syukurin ya di PGN ini itu adalah kesehatan. Iya sih. Gua pernah ngerasakan banget. Gua pernah dengkul gue pernah dislokasi itu 100% diganti. Terus kalau sakit-sakit coverage areanya juga enak, mekanisme yang dipunyain juga enak. Itu salah satu yang gue anggap sebagai salah satu benefit yang tinggi. Iya. Karena kita kesehatan nggak tahu ya berapa bakal keluar duit ya. Betul. Setelah berarti kan lu kemarin udah. Kalau sekarang tahapannya sama nggak? Tahapan rekrutmennya? Kenapa kalau sekarang? Kalau sekarang tahapan sama. Cuman lebih cuman lebih singkat. Dan kayaknya seleksinya kalau dulu ya kita cuma pakai CV. Nah kalau sekarang teman-teman gue di HCM-nya udah ngeliatin medsosnya, udah ngeliatin Instagram-nya. Ya. Ngeri ya. Seleksinya nggak hanya lewat CV, tapi lewat profil dia di medsos juga. Medsos ya. Ya sih, penting juga sih ke depan. Ya. Dan menurut gue itu hal yang bagus ya, karena CV bisa dibuat, tapi medsos menceritakan diri lu. Cerminan yang lebih nyata dari keseharian. Gila, sampai segitu. Follower ya, dia follower. Terus ini setelah lu keterima, sama kan ada kayak ke tentara gitu nggak sih, TNI? Sama ya. Ada 3 tahap. Pertama itu orientasi bisnis gas. Yang kedua itu di mana? Leadership. Bisnis itu di Bogor, di Megamendung. Oke. Itu belum tentara ya? Belum tentara ya? Itu belum. Orientasi bisnis gas di Megamendung di fasilitasnya diklatnya PGN sendiri. Oke. Kemudian ada pembekalan leadership itu di Bandung, sama di mesnya PGN sendiri, diklat juga. Terus yang ketiga baru yang tentaraan, bela negara gitu ya. Iya, bela negara. Ya, di Lembang. Di mana? Pusdikajen. Di Lembang, Pusdikajen. Ya. Oh, siap. Sama nggak? Aku di Pusdikajen. Tapi kita royong-royong sih di Pusdikajen. Sama juga. Angkatanku di Pusdikajen. Yang dingin banget itu. Oh iya. Gue 10 hari mandi sekali cuma. Karena dingin banget. Itu cuma 10 hari. Gue 2 bulan sih. Oh, sorry. Sorry. Sebulan. 1 bulan. 3 minggu. Dulu kami PLN sama sih sebulan. Gue lupa ya. Oh, iya? Mulai tahun berapa udah 10 hari. Rata-rata sekarang 10 hari sih. Kesian bro. Manusia sekarang emang lebih lemah sih. Manusia dulu gue akuin lebih kuat gitu sekarang. Betul. Yang berat tuh tambah handphone. Oke, mulai lagi. Iya, nggak boleh bawa handphone. Iya. Terus lo diangkat tadi di Karawang ya? Ya, gue penempatan pertama di Karawang sesuai keilmuan gue itu di konstruksi ya, jadi perpipaan. Sipil ya? Sipil, ya. Background gue sipil, jadi penempatannya di bagian konstruksi perpipaan di Karawang. Habis dari Karawang, gue 2009 ke Jakarta, ke kantor SBU namanya dulu, Strategic Business Unit. Oke. Habis itu gue sempet ke Medan, terus balik lagi ke kantor pusat. 2014 kan kayaknya seluruh BUMN agak berubah ya. Yeah. Ada anak perusahaan, ada bisnis-bisnis lainnya, mulai berkembang, mulai beda strategi bisnisnya. Gue 2016 di anak perusahaan. Oh, biasanya untuk kejar karir ya? Biasanya begitu lah. Oke lah. Setelah ya kita ambil positifnya ya, ada peluang karir berarti. Terus asik sih sejauh ini asik BUMN kita menyesuaikan dengan perubahan zaman ya. Gue akuin PGN
berubah, ada anak perusahaan memperluas bisnis juga, itu asik. PGNS ya? Oh, PGAS ya? PGN. Kalau Pegas itu kode sahamnya. Bukan. Oh, ada juga anak perusahaan ini yang PGN, kalau nggak salah ya. Oh, ada Pegas Solution ada. Oh iya itu. Pegas Solution. Gue pernah ketemu sih, kan kita kan juga pakai gasnya PGN ya. Gue kemarin sempat ke gas metering stationnya di Muara Karang apa? Ya. PGN. Tapi dia PG Solution itu. Ketemu orang itu sih, sempat ngomong juga. Anak perusahaannya berapa sih bro? Kenapa? Anak perusahaannya ada berapa? Ada 14. Waduh. Itu rekrutmen anak perusahaan bareng atau beda? Rekrutmen anak perusahaan sejak 2019 itu decentralized di perusahaan. Itu menurut satu hal yang bagus ya. Jadi standarnya sama. PGN Group jadi jadi PGN Group standarnya sama, artinya sumber daya manusia juga jadi sama dan bagus kualitasnya. Oke. Gitu. Lu ada ngerasa perbedaan nggak sih, kan sekarang PGN jadi ini ya kayak anak perusahaan Pertamina jadi holding tuh. Ada perbedaan nggak sih yang lu ngerasain? Menurut lu pribadi? Ada banyak perbedaannya. Yang pertama budaya ya, ada jadi culture mix. Jadi ada penempatan dari Pertamina juga ke PGN, begitu juga sebaliknya. Apalagi Pertagas juga sekarang disatukan dengan PGN Group. Makanya sekarang lambangnya jadi The Gas. Karena lebih nge-branding gasnya itu. Tapi gue paling keren tuh dari PGN ini ya bro, slogannya Energy for Life. Iya, Energy for Life. Itu kayak harusnya kita bisa ngambil duluan itu, kayaknya kenapa nggak ngambil duluan Energy for Life ya. Keren sih bro, slogannya. Perubahan culture. Terus itu gue akuin keren bro. Jadi beyond gas dia sebenarnya. Jadi lebih ke energi. Jadi energi itu kan macam-macam. Gas kan salah satu energi ya. Lebih ke energi for life. Terus yang ada kedua, value yang dihasilkan. Apalagi yang lo ini selain culture? Selain culture, salary juga naik ya. Ikutin Pertamina coy. Kita mah seneng-seneng aja. Big impact ya. Iyalah. Terus ada lagi? Yang ketiga, yang tadinya ditakutkan tapi ternyata sih tidak begitu, kayak birokrasi ya. Karena PGN ini kan perusahaan pabrik, jadi kita mulai terbiasa dengan birokrasi yang singkat. Kita mulai kayak gue dengan gampangnya bisa WA Pak Dirut gitu ya. Gue akuin lah. Tapi ternyata Pertamina pun punya budaya yang sama terkait birokrasi. Jadi yang selama ini gue mikirnya nanti bakal jadi kayak BUMN negara banget nih gitu kan. Tapi ternyata enggak. Kami justru malah dekat sama manajemen Pertamina. Ya banyak kesempatan yang bisa diambil. Mungkin sisi positif dari birokrasi adalah karena kita perusahaan milik negara ya 100% ya, kayak PLN juga. Sisi positifnya adalah semua terdokumentasi dengan baik. Itu sisi positifnya. Jadi once ada masalah, wajib. Once ada masalah ya gampang nge-trace. Salah satunya itu. Ya. Tapi memang betul itu. Ya tidak secepat di swasta lah.